Pemikiran umat Islam selama ini beberapa abad terakhir ini berkutat pada persoalan pro-barat atau anti-barat daripada memfokuskan diri pada pernyataan yang jauh lebih penting. Apakah pemikiran umat Islam pada saat ini pro-manusia atau anti-manusia? Apakah pernyataan doktrinal Islam saat ini manusiawi atau tidak? Demikian komentar dari Profesor Dr. Andes Khalid Abu El-Fadli, seorang sarjana pakar dan dosen hukum Islam di UCLA, University of California, Los Angeles, Amerika Serikat, ketika menanggapi tuduhan bahwa pemikiran terlalu bias berpihak pada Barat. Pernyataan Khalid tersebut menggambarkan sosoknya yang memiliki perhatian mendalam terhadap masalah-masalah manusiaan dan moral. Seluruh energi pemikirannya dicurahkan untuk membangun dan menelisir tatanan moral dan tatanan kemanusiaan yang ada. Berbincangan apapun, termasuk pembincangan mengenai agama, harus diletakkan dalam wawasan kemanusiaan dan moral. Beragama, ungkapnya, tidak lain Allah bertujuan memperkaya khazanah kemanusiaan, bukan malah merusaknya. Oleh karena itu, tidak akan ada pembenaran sekalipun dalam agama bagi kekerasan dan sikap diskriminatif terhadap sesama. Seorang yang beragama harus berkomitmen terhadap kemanusiaan dan moral dan bersikap kritis terhadap semua bentuk pelanggaran dan perusakan nilai-nilai kemanusiaan yang ada tanpa perkecualian. Seperti dalam pengakuannya, sangat mengenal sekaligus gelisah dengan fenomena radikalisme, fundamentalisme, dan puritanisme, apapun namanya, yang berkembang di tengah umat Islam. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia terlibat dalam berbagai debat publik mengenai promosi Islam yang moderat dan damai. Dengan integritas dan keberanian intelektual, dia mengeritik semua. Khalid lahir di Kuwait pada tahun 1963 dari keluarga terdidik yang sederhana. Orang tuanya adalah Muslim taat yang sangat terbuka dalam bidang pemikiran. Diakui dengan jujur bahwa pada masa remajanya ia terlibat dalam gerakan puritanisme yang memang subur di lingkungannya. Hari-harinya dipenuhi dengan utopia tentang sebuah kelompok terbaik dan kelompok yang mewakili Tuhan di bumi ini. Selain itu, setiap kali pertemuan dengan orang, dia menyampaikan ajaran puritanisme yang dianggap paling benar. Tak terasa sebagian masa remajanya habis tersedot oleh mimpi puritanisme yang membuatnya benci, tertutup, dan marah-marah pada orang lain di luar kelompoknya. Untunglah Khalid memiliki orang tua yang saleh dan terpelajar. Mereka menawarkan berbagai khazanah keilmuan Islam dari berbagai aliran kepada Khalid. Maklum, saat itu Wahhabisme yang menjadi mazhab negara telah menyortir semua bacaan yang harus dibaca oleh masyarakat. Penguasa yang memiliki kepentingan dengan ideologi Wahhabisme menetapkan mana bacaan yang sehat dan mana yang tidak sehat untuk masyarakat. Dengan bacaan yang luas mengenai tradisi Islam dan dukungan keluarga Khalid mulai menyadari adanya kontradiksi dan persoalan akut di dalam konstruksi ideologis dan pemikiran kaum Wahabi. Kesadaran akan pentingnya keterbukaan dalam pemikiran semakin berkembang ketika akhirnya dia menetap di Mesir. Di negeri piramid tersebut, ruang tidak terlalu sesak seperti yang dialaminya di Kuwait. Menurutnya, sebuah sistem kekuasaan yang represif dan otoriter tidak akan pernah melahirkan kemajuan berpikir atau pencerahan intelektual bagi masyarakat. Bayangan-bayangan puritanisme tidak pernah redup dalam dirinya. Ketika menempuh pendidikan lanjutnya di Yale University, Amerika Serikat, untuk meraih BA, College of Art.
Kegelisahan mengenai pluralisme Islam terus menjadi beban yang tak terputuskan. Namun tugas-tugas belajar menyedot energinya selepas dari Yale pada tahun 1986. Khalid melanjutkan ke University of Pennsylvania yang menyelesaikan pada tahun 1989. Pada tahun 1990 dia melanjutkan ke Princeton Universitas dengan spesialis dalam bidang Islamic Studies yang pada saat ini bersamaan ia harus menempuh studi hukum di UCLA. Akhirnya di UCLA pula ia mengembangkan karir kesarjanaan dalam bidang hukum Islam. Selama menempuh kuliah, Khalid sempat menjadi panitera di Pengadilan Negeri bagian Arizona dan pernah juga menjadi praktisi hukum dalam masalah hukum imigrasi dan investasi. Saat ini selain menjadi profesor di hukum Islam di UCLA, Khalid mengajar di Princeton, University of Texas, dan Yale University. Terlibat juga sebagai aktivis dalam bidang HAM dan hak imigran. Selama beberapa tahun terlibat sebagai board name pada Directors of Human Rights and Commission of International Religious Freedom di Amerika Serikat. Dia dikenal oleh banyak temannya sebagai penggemar berat musik, terutama musik Arab. Dia penggemar berat legenda diva Arab Syaidin Al-Ghina, Umi Kalsum, sambil mendengarkan musik hari-harinya diisi dengan membaca koleksi buku-bukunya yang mencapai kurang lebih 40.000 koleksi di perpustakaan pribadinya. Bagi Khalid, hadis selain harus mengetahui ilmu kritik mantan dan kritik riwayat, harus diberbenai kemampuan mengenali visi moral dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sirah beliau, misalnya jika ditemukan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan sikap Nabi yang damai, penyayang, adil dan sebagainya, maka hadis itu layak dipertanyakan. Sederhananya, Khalid menekankan pentingnya pengambilan etos intelektual, etos keilmuan yang pernah ada dalam sejarah umat Islam di tengah ramainya atau riuhnya klaim pengakuan banyak orang yang merasa paling tahu, paling benar mengenai maksud Allah dan Nabi, sampai-sampai mereka merasa sebagai satu-satunya orang yang paling mewakili Allah dan Rasul. Mereka lupa bahwa setiap orang diberikan mandat menjadi wakil Allah atau khalifah di muka bumi ini.